mungkin di sini di awal aku akan jelasin dulu materi stock valuation. Nah, sebelum kita masuk ke problemnya atau masuk ke soal UTS-nya, di sini aku bakal jelasin ulang atau review ulang konsep dasarnya dari materi stock valuation ya. Oh ya, sebelum itu jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang kecepatan, boleh teman-teman langsung ajukan aja pertanyaannya di kolom chat ataupun boleh langsung on mic, gak apa-apa ya. Oke, teman-teman di sini aku akan mulai dari materi stock valuation ya. Jadi pada dasarnya materi ini kita tuh bakal menilai nilai intrinsik dari suatu saham. Nah, apakah saham tersebut akan under value atau over value. Nah, untuk menilai saham tersebut under value atau over value, tentu ada semacam perhitungannya lah, intinya seperti itu. Nah, namun di sini kita perlu paham dulu konsep kondisi di mana saham tersebut under value atau over value. Yang di mana kalau misalkan saham under value, market price-nya itu lebih kecil daripada nilai asli dari saham tersebut atau nilai intrinsiknya, ya. Atau bahasa simpelnya tuh nilai wajar. Lalu kalau untuk saham yang over value, kondisinya adalah market price itu lebih besar daripada harga wajarnya. Seperti itu ya. Dan keputusannya jika over value berarti tidak membeli. Kalau under value berarti membeli. Itu keputusannya ya. Karena simpelnya gini teman-teman. Kita mau nggak sih beli satu aset atau satu instrumen investasi yang nilai pasarnya tuh terlalu mahal dibandingkan nilai intrinsik dari instrumen tersebut. Nggak mau kan? Nah, makanya ini tujuan dari perhitungan stock valuation adalah kita menilai apakah suatu saham itu ada di batasan harga wajarnya atau tidak. Itu. Kalau misalkan harga pasarnya itu ada di bawah harga wajar, ya berarti itu under value, maka itu layak kita beli. Kalau misalkan sebaliknya, harga pasarnya itu lebih besar daripada harga wajar, berarti itu saham yang over value. Dan keputusannya kita tidak boleh beli. Gitu ya. Oke, itu untuk konsep dasarnya banget ya. Dan untuk perhitungannya sendiri, itu ada macam-macam teman-teman. Jadi dari yang awal itu zero growth model, di mana ini tuh asumsinya dividennya itu tetap atau sepanjang tahun itu tidak ada perubahan nominal dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Seperti itu intinya ya. Dan rumusnya pun simpel seperti ini, dan sebenarnya untuk zero growth model dan constant growth model itu maksudnya untuk zero growth model aja ya, ini tidak diujiankan di UTS gitu ya, karena ini terlalu simpel perhitungannya, tapi teman-teman juga perlu paham konsepnya ya. Jadi rumusnya itu adalah annual dividend ya, dengan lambang D1 dibagi dengan R ya. R ini required return. Oke. Selanjutnya adalah constant growth model. Nah, untuk constant growth model ini sendiri itu eh, bisa jadi diterapkan juga dalam soal UTS nanti gitu. Nanti penerapannya bakal dibahas pada saat kita bahas soal UTS tadi ya. Oke, jadi constant growth model ini pada intinya adalah pertumbuhan dari dividennya itu konstan. Jadi persentasenya yang konstan, bukan nominalnya yang konstan, tapi persentasenya itu konstan. Dividennya selalu bertumbuh, tapi angka persentase pertumbuhannya itu konstan. Contoh saham A ya, perusahaan A membagikan dividen setiap tahun itu konstan 8%. Jadi tahun ini 8%, tahun depan 8%, begitupun seterusnya 8%. Nah, itu adalah constant growth model. Perhitungannya itu seperti ini. Jadi D1 atau dividen pada tahun T1 ya dibagi R min growth. R itu sekali lagi record return, dan G itu adalah growth ya, tingkat pertumbuhan dividen. Oke. Nah, jadi D1 itu bisa dihitung dengan seperti ini, teman-teman. D0 ya, dividen tahun sebelumnya dikali dengan 1 plus growth dari dividen itu sendiri.
Oke ya. Jadi intinya constant growth model ini asumsinya pertumbuhan dividennya itu konstan, persentase pertumbuhan dividennya itu konstan. Oke, sampai di sini kita udah bahas dua metode ya, dua metode perhitungan zero growth model dan constant growth model. Nah, yang terakhir adalah perhitungan variable growth model, di mana pada intinya ini tuh pertumbuhan dividennya atau perusahaan akan membagikan dividen dengan persentase pertumbuhan yang berbeda-beda setiap tahun. Intinya seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu rumusnya pun di sini kelihatan agak sedikit rumit ya. Cuma nanti kita akan dibantu tabel agar lebih mudah dalam perhitungannya. Nah, pada intinya kita tuh harus menjumlahkan present value dari dividen ditambah dengan present value dari stok. Ya. Nah, untuk present value dari dividen sendiri, ini kita akan hitung dengan menggunakan tabel. Kalau untuk present value of stock, ini cukup dengan rumus ini ya. Rumus ini tuh sebenarnya hampir mirip dengan rumus constant growth model. Hanya ditambah dengan 1/1 plus R pangkat R-nya. Gitu ya. Nah, ini penerapannya bakal lebih jelas lagi pada saat kita ngerjain soal nanti ya. Nah, tadi aku bilang bahwa kita bakal hitung present value of dividend dengan menggunakan tabel. Tabelnya itu akan seperti ini ya. Jadi kolom pertama itu tentu untuk tahunnya ya. Biasanya memang 3 tahun. Untuk kolom kedua ini sebagai dividen 0, D0-nya. Kita bakal hitung dulu D0-nya ya. Dan informasinya akan ada di soal semua. Setelah itu di kolom yang kedua, tadi kan kolom tahun ya. Dari kolom tahun, kolom pertama itu D0, kolom kedua yang nomor 2 ini 1 plus G. Jadi kan seperti yang tadi aku bilang bahwa variable growth itu persentase pertumbuhannya itu berbeda-beda setiap tahun. Makanya di sini akan ada beberapa tabel untuk tahun yang berbeda-beda. Jadi 1 plus G, misalkan tahun pertama itu pertumbuhannya 8%, tahun kedua pertumbuhannya 10%, tahun ketiga pertumbuhannya 7%. Nah, berarti di kolom pertama di 2000, misalkan 2021 ya, 2021 1 plus tadi berapa? 8% ya, 1 plus 8%. Yang 2022-nya 1 plus 10%, yang 2023 yang 1 plus 7%. Gitu. Itu untuk kolom kedua. Nah, untuk kolom DT ini itu tinggal mengkalikan aja kolom 1 dengan kolom 2 ya. PVIF, present value interest factor, rumusnya gini-gini aja ya. 1 per 1 plus R pangkat N. Nah, N-nya berarti ini menyesuaikan nih. Kalau tahun pertama berarti N itu 1, kalau tahun kedua berarti N itu 2, dan seterusnya. Untuk R, ini required return akan ada di soal. Bentuknya persentase. Nah, maka di kolom kelima, ini kita tinggal mengkalikan kolom 3 dikali kolom 4. Ya. DT dikali PVIF. Nanti angkanya akan muncul setiap tahunnya berapa. Oke, setelah itu kita jumlahkan aja di bawah. Total present value of dividendnya berapa. Nah, kita udah dapat nih total present value of dividendnya. Ya. Maka setelah itu, kita tinggal ngitung nih present value dari stoknya itu. Seperti yang tadi aku bilang ya, kita scroll up lagi ke atas. Dengan perhitungan variable growth model itu kita menambahkan present value of dividend dengan present value of stock ya. Jadi present value of dividend itu kita hitung dengan tabel ini. Totalnya akan kita dapat di sini ya. Setelah dapat total present value of dividend, kita hitung present value of stock-nya. Present value of stock-nya ya rumusnya seperti yang tadi di atas ya, yang ada di sebelah sini. Boleh diperhatikan kursornya ya, yang ada di sini doang kan, present value of stock. Kita hitung ininya doang nih. 1 per 1 plus R pangkat N dikali DN plus 1 per R min growth 2. Nah, growth 2 ini apa? Nah, nanti bakal aku jelasin lebih detail. Growth 2 itu apa? Ya. Nah, present value of stock kita hitung dengan rumus ini. Setelah kita ketemu, berarti tinggal kita jumlahkan aja present value of stock, angkanya kita jumlahkan dengan present value of dividend yang ada di tabel. Gitu ya. Nah, setelah ketemu, itu adalah nilai wajar dari saham itu sendiri. Ya. Nah, setelah kita ketemu nilai wajarnya, kita akan membandingkan nilai wajar yang telah kita hitung dengan market price-nya. Ada juga di soal nanti untuk market price-nya ya.
Nah, setelah kita bandingkan, kita lihat apakah market price-nya lebih tinggi daripada nilai wajar atau lebih rendah daripada nilai wajar, gitu, ya. Dan ini keterangannya ada juga di bawah seperti yang tadi aku sebutin. Nah, tadi aku bilang ada G2 atau growth 2. Nah, G2 ini apa bedanya dengan G1? Kalau G2 adalah tingkat pertumbuhan dividen ketika telah mencapai tahap constant growth, tuh ya. Nah, ini sebenarnya lebih mudah dipahami kalau kita udah mengerjakan soal. Cuma pada intinya seperti itu tadi. Jadi di soal nanti akan disebutkan tingkat pertumbuhan dividennya dari tahun ke tahun. Biasanya itu disebutkan dulu nih 3 tahun ya. Setelah itu dia sebutin bahwa dari tahun sekian sampai seterusnya diprediksi pertumbuhan dividen akan konstan sebesar sekian. Nah, akan konstan sebesar sekian itu angkanya kita gunakan sebagai growth 2 ya. Sebagai growth 2 itu adalah growth 2. Jadi G2 ini intinya adalah pertumbuhan dividen setelah konstan. Ini seperti yang disebutkan di sini. Oke, untuk keterangan-keterangan lainnya ini sudah dijelaskan tadi ya. Terus dividen per share ini DO bisa kita hitung dengan dividen dibagi number of share. Jadi yang dimaksud dividen di sini adalah dividen keseluruhan ya teman-teman ya. Dividen keseluruhan itu kita akan hitung dulu. Bagaimana cara menghitungnya nanti akan langsung diterapkan di soal. Kita hitung dulu total keseluruhan dividennya, baru dibagi dengan number of share-nya. Maka akan ditemukan dividen per lembar sahamnya itu berapa. Nah, itu yang akan kita gunakan ke rumus D0 di sini. Akan kita masukin di sini, ke tabelnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke soal UTS ya. Soal UTS. Nah, teman-teman, pada saat kita baca soal di stock valuation, kita akan lihat di atas itu laporan keuangan parsial dari perusahaan tersebut ya. Di sini disebutkan TSM ingin berinvestasi di PT Saratoga karena dianggap memiliki prospek baik dan bla 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 dan seterusnya ya. Dia bilang memberikan TSM laporan keuangan milik PT Saratoga pada tanggal 31 Desember 2021. Berikut adalah rincian laporannya. Nah, di sini kita isi dulu aja poin A, B, C, kita isi dulu, kita cari informasinya dari soal ini. Preferred stock, dia bilang 5% kumulatif. Satu lembarnya itu 8.000 nilai parnya ya. Cara bacanya itu gitu teman-teman. Jadi per lembarnya itu harganya 8.000. Pound sterling di sini ya. Terus total share yang outstandingnya, total saham yang beredarnya adalah 16.000. Jadi di sini kita langsung kalikan saja 8.000 dikalikan dengan 16%. Sorry, 16.000, sorry. 8.000 dikali 16.000 gitu ya. Nah, kita taruh dulu di sini informasinya. Hasilnya adalah 128.000. Nah, by the way, kalau misalkan nanti perhitungan yang ada di Excel ini tidak sesuai dengan yang teman-teman hitung di kalkulator masing-masing ya, mungkin sekarang lagi pada pegang kalkulator juga. Nah, nanti langsung ini aja, langsung on mic aja. Kak, kok itu nggak sesuai gitu. Sama yang aku hitung. Gak apa-apa, mungkin di Excelku ada kesalahan atau gimana. Nah, kalau untuk 5% kumulatif ini teman-teman, yang ada di sini, dan di kursor aku ini, itu kita akan perhitungkan nanti. Jadi sekarang itu yang kita hitung adalah 8.000 dikali 16.000 dulu. Itu dulu aja ya. Kita taruh di sini angkanya. Lalu untuk common stock, di sini disebutkan parnya itu 6.500. Ya, share yang outstandingnya adalah 85.550. Kita hitung aja 6.500 dikali 85.550. Hasilnya itu sekian. Nah, segini. Paid in capital di sini udah disebutin, tinggal kita masukin aja. Kalau return earnings juga udah dimasukin, udah disebutin di situ di soal, kita masukin aja. Nah, untuk kolom C, total equity tinggal kita jumlahin aja ya. Dari preferred stock ditambah common stock, paid in capital, dan return earnings. Kita tambahin semua. Totalnya adalah segini untuk total equity.
Oke ya. Nah, di sini disebutin bahwa ada informasi tambahan di mana kita skip dulu paragrafnya ini ya. Kita skip dulu kalimat pertama sampai ke sini. Kita skip dulu. Kenapa? Karena ini kita pertimbangkannya itu nanti. Yang kita lihat dulu itu informasi yang dari sini nih, tarif pajak sampai ke EAFCS. EAFCS ini adalah earning available for common stock ya, teman-teman. Jadi kita baca dulu nih tarif pajaknya berapa, terus EBIT-nya tuh berapa, dan uh, dividend payout ratio-nya itu berapa. Nah, di sini disebutin tarif pajak yang berlaku di PT Saratoga adalah 20%, di mana EBT atau EBIT tahun 2021 sebesar 180 juta. Sedangkan dividen yang dibagikan untuk para pemegang saham biasa adalah sebesar 60% dari EFCS. Nah, kita tulis dulu di sini ya, dividen payout ratio-nya udah aku tulis di sini 60%. EBIT-nya, sorry ini bukan tahun 2023 ya, tahun 2021. Itu, tahun 2021 adalah 800, bukan 800 juta. Oke, lalu disebutin di sini tarif pajak yang berlaku itu adalah sebesar 20%. Ya, di sini bukan 15%, tapi 20%. Di informasi tambahannya udah kita taruh semua di sini ya. Ini kita akan gunakan pada perhitungan berikutnya. Jadi yang perlu kita hitung adalah earning after tax-nya dulu. Jadi kan kita udah dapat earning before tax dari soal 180 juta nominalnya. Maka kita hitung dulu earning after tax-nya dengan memotong 180 juta ini dengan persentase pajaknya. Kita taruh dulu tadi yang 180 juta di sini, tax expense itu 20%. Ya, jadi 180 juta dikurangi 20% itu berapa? Sorry, tax expense-nya kita kalikan 20% dikali 180 juta. Ya, jadi 36 juta itu untuk biaya pajaknya. Jadi earning after tax-nya tinggal kita kurangi aja 180 juta dikurangi 36 juta. Ya, 36 juta. 144 juta itu untuk earning after tax-nya. Nah, earning after tax ini kita gunakan lagi di perhitungan selanjutnya untuk menghitung preferred dividend. Ya. Kita masukin dulu earning after tax-nya yang 144 juta itu. Oke. Nah, di sini kita bakal ngitung preferred dividend. Untuk menghitung preferred dividend, kita lihat lagi ke soal. Ya, kita lihat preferred stock-nya yang ada di sebelah kiri ini. Boleh dilihat kursorku ya. Preferred stock 5% kumulatif. Nah, jadi artinya 5 dividen untuk preferred stock adalah 5% dari total nilai preferred stock-nya. Nah, total nilai preferred stock tadi itu ada berapa? Ada 128 juta. Ya, nih yang kotak warna biru. Oke. Ada 128 juta. Nah, di sini kan kondisinya adalah kita mau mulai investasi pada tahun 2021 ya di PT Saratoga ini. Terus dia bilang di soal bahwa hitung berapa preferred stock dividend nih, yang ada di sini preferred stock dividend yang perlu dibayarkan oleh PT Saratoga di tahun 2021 apabila sejak 2020 PT Saratoga belum membagikan preferred stock dividennya. Itu ya. Jadi kita tuh mengakumulasikan seperti namanya kumulatif, mengakumulasikan preferred stock dividend dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021. Nah, artinya kita kalikan 5% ini dengan total nilai preferred stock-nya 128 juta dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena itu tadi, kita membayarkan dividen untuk 2 tahun. Tahun 2020 dan tahun 2021. Ya, yang ada di nomor 1 ini ya. Yang diminta nomor 1 nih, hitung ABC ya kan, kita udah ABC udah dihitung. Serta besaran preferred stock dividen yang perlu dibayarkan oleh PT Saratoga di tahun 2021 apabila sejak 2020 belum membagikan dividen, belum membagikan preferred stock dividen. Gitu ya. Jadi yang dihitung itu tahun 2020 dan 2021. Makanya di sini dikali 2. Ya, bisa dilihat dikali 2. Oke.
Jadi preferred dividendnya adalah sebesar 12 juta. Ya. Nah, oke, setelah itu earning available EAFCS atau earning available for common stock-nya kita tinggal kurangi earning after tax dikurangi preferred dividend. 131.200.000. Ya, ini earning available. Nah, di sini kita bakal nyari berapa persen sih dividen yang akan dibagikan ke common stock dividen. Oke, untuk nyari itu kita lihat lagi di soal. Kira-kira berapa persen dividen payout ratio-nya untuk common stock. Nah, sebenarnya tadi kita udah sempat kumpulin informasinya di atasnya, bahwa disebutin di sini dividen payout ratio adalah 60%. Ya. Maka di sini untuk common stock dividen kita kalikan EAFCS dikalikan dengan 60%. Ya, 131 juta dikali 60%. Hasilnya segini. Oke. Ini common stock dividen. Ini belum per share ya. Belum dividen per lembar, tapi dividen total dari common stock. Nah, kalau untuk nyari per share-nya, berarti tinggal kita cari aja kita cari 78 juta dibagi total share outstanding. Total share outstanding di sini 85.000 sekian ya. 85.550. Nah, maka dari itu common stock dividen per share-nya itu adalah 900,16. Ya, itu dividen untuk per satu lembar saham dari PT Saratoga ini. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung present value of dividend dengan menggunakan tabel seperti ini. Ini R-nya aku ganti dulu 20%. Kita lanjut dulu ke bagian tabel. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita bakal dibantu dengan tabel untuk perhitungan present value of dividend. Ya, tabelnya seperti ini. Seperti contoh tadi di awal ya. Nah, yang perlu kita masukin itu apa? Ini aku nggak akan buka dulu soalnya karena tabelnya cukup besar. Takutnya kepotong-potong. Jadi, yang harus kita masukin pertama adalah D0-nya. D0 ini dari mana? Dari sini. Dari common stock dividend per share. Nah, kita ambil dari situ. 920,16. Nah, setelah itu yang kita isi adalah kolom selanjutnya, 1 plus G. Growth-nya itu kan tadi yang pertama. Oke, sekarang kita lihat lagi ke soal. Kita baca dari paragraf yang ini. Kalimat pertama sampai ini, sampai sini ya. Dalam hal ini bla 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 sampai hingga waktu yang tidak terbatas. Untuk tarif pajak dan seterusnya ini kan udah kita kumpulin informasinya ya. Jadi di paragraf ini kita baca sampai sini. Ini adalah informasi dari berapa besarannya pertumbuhan dividen dari saham ini. Di sini disebutin pada tahun 2022 diperkirakan pertumbuhan dividen akan sebesar 17%. Ya, 17%. Maka di baris pertama ya, di tahun pertama nih, tahun 2022, 1 plus G kan. Berarti G-nya 17. Nah, di 1 plus 17. 17% maksudnya ya. Itu berarti tinggal menghitung DT-nya. DT adalah DO dikali 1 plus G. Ya, jadi 920,16 dikali 1,170 ini. Hasilnya segini. PVIF itu tinggal kita pakai rumus 1 per 1 plus R pangkat N, di mana R-nya itu kan 20%. Ya, di sini bisa dilihat nih, yang diminta yang kedua itu adalah hitunglah nilai wajar saham
biasa milik PT Saratoga apabila investor mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 20%. Oke. Jadi R-nya adalah 20%. Nah, kita hitung semuanya PVIF-nya dari tahun 1 sampai tahun 3. Tahun pertama itu 1/1 plus R, R itu 20%, pangkat 1. Nah, karena ini tahun pertama, pangkat 1. Oke, jadi 0,83. Present value of dividend tinggal mengkalikan DT dengan PVIF. 800 sekian. Ya, itu tahun pertama. Nah, di tahun kedua kita baca lagi di soal. Growth-nya itu berapa? Growth dari dividen, sorry. Growth dari PT Saratoga di tahun 2023, growth dividennya maksudnya, adalah sebesar 4% lebih besar daripada tahun sebelumnya. Ya, di sini disebutin. Sementara itu, pada tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan dividen PT Saratoga Tbk akan naik kembali sebesar 4% dibandingkan tahun sebelumnya karena ada isu lonjakan bla 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 bla. Oke, jadi 17% ditambah 4%, 21% ya. Jadi growth-nya itu adalah tabel yang ininya adalah 1 plus G. 1 G-nya itu 21%. Jadi 1 plus 21%. Oke, itu tabel ininya ya. Nah, DO-nya itu dari mana? Berarti tahun kedua. D0-nya itu dari DT tahun sebelumnya. Oke. DT tahun sebelumnya itu kan 1076,59 ini kan yang ada di sini. Nah, yang ini yang ini kita pindahkan ke D0 tahun selanjutnya. Ya. Nih, yang bisa dilihat di sini D0-nya itu sama dengan DT tahun sebelumnya. Itu ya. Jadi dari sini pindah ke sini, begitupun juga nanti yang dari sini akan pindah ke sini. Gitu ya. Mungkin kursorku bakal sedikit delay di layar kalian. Nah, berarti setelah ini kita tinggal hitung aja DT-nya, D0 dikali 1 plus G. Ya, sekian, PVIF-nya sama kayak tadi, hanya saja N-nya berarti diganti dengan angka 2, karena ini di tahun kedua. Present value of dividend-nya tinggal dikali aja, DT-nya dikali PVIF. Ya. Jadi, kalau kalian melihat perhitungannya, present value of dividend, DT yang kotak biru dikali PVIF-nya. Akan jadi present value of dividend. Oke, tahun terakhir. Sorry, bukan tahun terakhir. Tahun ke 2024. Di tahun 2024, disebutkan di sini, pada tahun 2024 dan seterusnya, diperkirakan pertumbuhan dividen PT Saratoga akan menjadi konstan sebesar 5%. Ya, konstan 5%. Sorry, 15%. Hingga waktu yang tidak terbatas. Nah, jadi 1 plus G di sini akan menjadi 1 plus 15. Oke. Nah, DT-nya sendiri, DO-nya sendiri, sama kayak tadi ya, diambil dari DT tahun sebelumnya. DT-nya di tahun 2024 adalah mengkalikan D0 dengan 1 plus G. Tapi nanti setelah perhitungan tabel, aku bakal stop sharing dulu untuk sedikit ngebenerin ya, penempatan yang salah di bawah.
Oke ya, sini aku lanjutin dulu aja. Jadi untuk perhitungan PPIF selanjutnya, itu tinggal kita hitung lagi pakai rumus yang sama ya. 1/1 plus R pangkat N. R-nya itu 20%. N-nya berarti di tahun ketiga itu N-nya diganti jadi 3. Ya, untuk present value of dividend, DT dikali PVIF seperti biasa. Oke, nah setelah kita dapat present value of dividend pada setiap tahunnya, tinggal kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan, itu akan menjadi present value of dividend dari saham tersebut. Itu ya. Jadi total present value of dividend-nya adalah 2.000 sekian. Oke, teman-teman sebentar ini aku bakal beresin dulu kesalahan yang ada di sini ya. Oke, teman-teman sorry sebelumnya. Jadi tadi ada sedikit salah penempatan ya di soal ini. Nah, jadi tadi kan kita udah menghitung present value of dividend dengan menggunakan tabel. Ya. Tadi itu kita menghitung 2022, 2023 sampai 2024. Yang mana seharusnya di tahun 2024 itu dihitungnya sebagai dividennya constant growth. Oke, makanya tadi di sini aku mau sedikit revisi dulu. Pada tabel yang 2024 itu kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Ya, kita baca dulu deh ini soalnya. Balik lagi ya. Karena di sini sebutin di tahun 2022 pertumbuhannya itu 17%. Di tahun 2023 pertumbuhannya itu 4% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, berarti 21%. Ya. Dan di soal disebutin bahwa tahun 2024 dan seterusnya akan menjadi konstan 15%. Nah, ketika ada kata-kata dan seterusnya, lalu ada kata-kata konstan, itu menandakan bahwa tahun tersebut sampai seterusnya pertumbuhan dividennya itu sudah konstan. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung di dalam tabel tersebut, di dalam tabel ini, ya. Karena perhitungan constant growth akan berada di luar tabel. Oke. Sampai situ dulu ya. Nah, jadi sini aku bakal balik lagi ke tabel yang tadi. Nah, jadi tadi seharusnya kita hitung itu tahun 2022 dan 2023 saja. Nah, present value of dividend itu adalah 1.800 sekian ya untuk present value of dividend-nya. Nah, teman-teman, angka-angka yang ada di sini kita akan gunakan untuk mencari present value of stock-nya dengan rumus yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Rumus dari present value of stock adalah D0 dikalikan 1 plus growth, ini G2, ya, growth yang dimaksud di sini adalah G2 yang sebelumnya kita udah bahas, yang dimana growth-nya itu sudah konstan, dikalikan dengan 1/1 plus R pangkat N. Ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Angka-angkanya kita masukin, dari yang D0 itu berarti kita menggunakan DT. DT tahun terakhir dari variable growth. Misalkan tadi 2023 itu terakhir dari variable growth, berarti kita gunakan DT yang ada di sini. Ya, 1302. Kita gunakan ke rumusnya sebagai D0 dikalikan 1 plus 15%. 15% ini constant growth-nya. Seperti yang disebutkan di soal. Ya, di sini aku sebutin lagi soalnya. Kemudian pada tahun 2024 dan seterusnya diperkirakan pertumbuhan dividen akan menjadi konstan sebesar 15%. Nah, ini yang kita gunakan sebagai G2. Ya, 15%. Per 20% min 15%. 20% sebagai R-nya atau required return, yang 15%-nya sebagai G2 lagi. Dikalikan dengan 1/1 plus 20% pangkat N. N-nya itu 2. Ya, dari sini. Kita ambil aja dari sini. Angkanya tuh akan jadi segini ya. Ini untuk sisi yang sebelah kiri dulu, dikali 1 plus 20% pangkat 2-nya itu hasilnya akan segini. Ya, akan sama kan? Dari tabel ini dengan ini. Itu hasilnya akan sama. Oke, jadi tinggal kita kalikan saja, hasilnya akan jadi sekian, 19.000 sekian. Oke, nah present value of stock udah ketemu, ya, ini aku bold.
19.000 sekian, lalu present value of dividend juga sudah ketemu, 1.000 sekian ya, 1.800 sekian. Seperti yang tadi kita udah bahas, rumus untuk mencari nilai wajar dari suatu saham adalah menjumlahkan present value of stock-nya dikalikan dengan ditambahkan dengan present value of dividend-nya. Jadi 19.000 sekian ditambah 1.800 ini. Tinggal kita tambahin aja ya, nih rumusnya. Present value of stock ditambah present value of dividend. Angkanya kita masukin aja, hasilnya akan jadi 21.502. Oke. Nah, nilai wajar dari saham ini udah kita temuin nih, 21.000 sekian. Kalau udah nemu kayak gini, berarti tinggal kita bandingkan aja dengan harga pasarnya. Nah, di sini di nomor 3 disebutin, apabila harga pasar saham biasa milik PT Sartoga ialah sebesar 25.000, tentukan apakah TSM sebaiknya membeli saham PT Sartoga Tbk atau tidak. Jelaskan alasannya. Ya udah kita bandingin aja ya. Market price-nya itu 25.000 nih. Nilai wajarnya 21.000. Jadi intinya, sorry. Jadi intinya, di sini nilai wajarnya itu lebih rendah daripada nilai pasarnya. Ya, kalau udah seperti itu, berarti keputusannya adalah drop atau tidak membeli. Kenapa? Karena saham ini over value. Oke, jadi dinilai terlalu mahal di pasar gitu. Konsepnya seperti itu. Saham ini tuh di pasar dinilai terlalu mahal sampai 25.000. Sedangkan nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya hanyalah sebesar 21.500 sekian ini. Itu. Jadi kesimpulannya drop. Mungkin kalau kalian mau nulis kesimpulan, di sini aku kasih contohnya ya. Tadi kan yang berinvestasi itu TSM ya. TSM.co. TSM.co. TSM.co sebaiknya membeli tidak membeli saham tersebut ya. Tersebut ini kalian bisa tulis nama perusahaannya karena nilai nilai wajar nilai karena harga pasarnya lebih tinggi daripada nilai wajar. Nah, kalian boleh tulis kesimpulan seperti ini aja, singkat saja. Senyaman kalian aja sebenarnya. Yang penting menyimpulkan aja gitu. Yang penting informasinya tuh tepat. Bahwa di sini harga pasarnya itu lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Itu untuk soal stock valuation dari soal UTS ini ya. Pengerjaan itu seperti itu. Ya, dari atas ini sampai bawah sini. Sebenarnya untuk materi ini dikatakan terlalu sulit juga enggak, tapi dikatakan mudah juga mungkin enggak bisa juga ya. Di tengah-tengah lah, dibandingkan cost of capital ini lebih mudah, dibandingkan time value of money ini sedikit lebih sulit. Gitu, karena ada beberapa rumus yang harus kita hafalin gitu. Sebenarnya rumus utamanya tuh ini doang teman-teman. Rumus utamanya tuh yang ini present value of stock yang harus kita hafalin. Selebihnya ya ini konsep perhitungan tabel itu kalau kalian sering latihan ya akan cepat bisa kalau untuk tabel ya. Tapi kalau untuk rumus mungkin memang kalian harus sedikit ngapalin gitu. Terus untuk ini juga pemahaman pengerjaan ini ya. Ini juga perlu dilatih karena untuk di modul itu, maksudnya di modul yang tadi aku jelasin, modul materi itu tidak ada dijelaskan hal ini. Ya. Jadi ini perlu latihan juga dari problem-problem sebelumnya yang sudah dibahas di kelas. Excelnya juga pasti sudah di-share oleh masing-masing asisten labnya juga ya. Kan mungkin di sini aku bakal beralih ke materi cost of capital ya. Di sini. Seperti biasa sebelum kita latihan soalnya, di sini aku bakal mereview lagi, merimain lagi ke kalian bagaimana konsep dasar dari cost of capital itu sendiri. Nah, jadi pada intinya teman-teman,
Cost of utility seperti yang di sini disebutkan ya, adalah untuk menghitung berapa sih biaya atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Tuh. Jadi untuk melakukan contoh untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan ya penambahan bisnis perusahaan, melakukan penambahan pabrik, gudang dan lain-lain itu dibutuhkan yang namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan yang diperoleh oleh perusahaan itu bisa berasal dari tiga sumber. Ya, pada dasarnya bisa dari tiga sumber. Ini untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Kembali lagi untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek ini beda lagi pembahasannya. Kalau untuk jangka panjang itu bisa diperoleh dari dari long term debt. Long term debt ini apa? Pada intinya long term debt itu adalah obligasi. Jadi kalau ditranslatekan ini adalah hutang jangka panjang atau obligasi gitu istilahnya. Lalu bisa dari preferred stock. Preferred stock ini adalah saham istimewa yang dimana mungkin kalian juga sudah dijelaskan oleh uh, asisten labnya masing-masing pada saat stock valuation ya. Apa bedanya preferred stock dan common stock itu mungkin bisa dibahas di kesempatan lain karena itu lebih panjang lagi pembahasannya. Nah, bisa juga dari common stock. Ya, bisa diperoleh dari common stock juga. Jadi dari tiga sumber pendanaan ini, perusahaan bisa melakukan satu ekspansi atau investasi bisnis gitu lah intinya ya. Jadi bagi perusahaan itu investasi adalah ekspansi, penambahan gudang, penambahan pabrik, itu investasi bagi perusahaan ya, teman-teman. Oke, di sini disebutin ada yang namanya flotation cost. Flotation cost ini adalah biaya lain dari uh, pendanaan atau biaya tambahan lah gitu. Dibagi lagi menjadi dua, underwriting cost dan administrative cost. Nah, ini mungkin bisa di dihafal untuk ketika UTS MKL dosen ya gitu. Karena Pak, kalau untuk UTS MK, Lab MKL itu memang tidak terlalu dibahas apakah itu underwriting cost atau administrative cost, tapi langsung disebut aja flotation cost, yang dimana flotation cost itu adalah apa, misalkan gitu. Lalu selanjutnya, nah seperti yang tadi disebutin bahwa sumber pembiayaan itu bisa berasal dari tiga, yaitu LTD, preferred stock, dan common stock. Dan dalam pembiayaan tersebut akan ada cost yang dikeluarkan juga oleh perusahaan. Ya. Kenapa kita ngeluarin cost juga ya? Karena dalam menerbitkan obligasi, preferred stock, dan common stock itu ada yang harus dibayarkan juga ke si investor. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk return untuk mereka. Kalau obligasi atau LTD, returnnya itu berbentuk kupon ya, atau interest. Bisa dibilang kupon, bisa dibilang interest. Jadi interest untuk obligasi biasanya dibilang kupon. Terus untuk preferred stock dan common stock berbentuk apa? Berbentuk dividen. Makanya dalam perhitungannya itu banyak melibatkan dividen beserta growth dari dividen tersebut. Nah, untuk LTD banyak menyertakan par ataupun kupon interest. Ya. Oke, makanya di sini aku bakal tampilin dulu rumusnya dari cost of long term debt, cost of preferred stock, dan cost of common stock. Untuk cost of long term debt, ya rumusnya seperti inilah. Kalian bisa lihat sendiri, kalian boleh hafalin sendiri. Ya, untuk I itu melambangkan annual interest. Dan ini nanti bentuknya akan nominal, bukan persentase. Jadi di sini akan menampilkan angka berapa total interest dalam satu tahun kupon tersebut. Untuk obligasi tersebut. Lalu NP, net profit, adalah market value dikurangi flotation cost. Nah, seperti yang tadi disebutin, ada flotation cost kan. Jadi flotation cost ini akan digunakan dalam perhitungan net profit dengan cara mengurangi market value dengan flotation cost. Itu akan didapat net profit yang simbolnya adalah NP. Lalu untuk N seperti biasa adalah number of years atau number of period. Ya. Lalu di sini setelah kita ngitung RD before tax, kita perlu menghitung RD after tax-nya atau RI simbolnya dengan mengkalikan RD before tax-nya yang hasil dari sini ya
hasil dari perhitungan ini kita kalikan dengan satu min teksnya. Teksnya nanti ada berapa persen, itu akan ada di soal. Oke, itu untuk rumus perhitungan obligasi. Cost of obligasi ya, cost of long term debt. Untuk cost of preferred stock ini relatif lebih mudah, lebih simpel, karena perhitungannya hanya satu saja. Rumusnya annual dividend ya, atau DP, simbolnya dibagi dengan net profit. Udah itu aja. Nanti dalam perhitungan soalnya bakal kita terapin ya. Oke, cost of common stock. Rumusnya itu ada dua. Kenapa? Karena di sini ada dua kategori. Apakah dia common stock yang lama atau old common stock atau new common stock. Jadi pada soal nanti teman-teman bakal ada kondisi di mana perusahaan tersebut itu menerbitkan saham baru, ya, menerbitkan saham baru. Maka di sini rumusnya akan berbeda lagi, di mana rumusnya akan jadi D1 per NP plus growth, yang mana awalnya itu adalah D1 per P0. P0 ini adalah nilai wajarnya plus gain. Ya, sorry, P0 ini adalah nilai market, bukan nilai wajar. Current price, market current price. Seperti itu ya. Ini keterangan-keterangannya boleh kalian lihat di sini. Oh ya, untuk modul materi ini, nanti di akhir aku akan share juga ya ke kalian lewat chat. Dan materi-materi sebelumnya juga dari time value of money dan seterusnya sampai materi terakhir. Bakal aku share juga modul seperti ininya. Cuman kalau untuk modul seperti ini saja, kalian nggak akan cukup ya untuk belajar UTS itu. Karena apa? Karena modul ini tuh hanya menjelaskan konsep dasarnya, konsep singkat, dan rumus-rumusnya saja. Jadi kalau untuk penerapannya pada soal UTS, itu nggak cukup dengan hanya kalian membaca ini doang. Tapi kalian perlu juga latihan dari Excel yang sudah dibagikan. Seperti itu ya. Oke, itu untuk common stock. Nah, cost of return earnings ini sebenarnya akan serupa dengan cost of common stock gitu. Jadi perhitungannya itu sudah termasuk ke sana. Kita nggak perlu lagi menghitung cost of return earnings pada soal nanti. Itu ya. Nah, jadi sini aku lanjut lagi ke weighted average of cost of capital. Nah, perhitungan WACC ini akan dibantu juga dengan menggunakan tabel nanti. Tapi pada dasarnya rumusnya itu seperti ini. Ya. Jadi WI dikali RI plus WP dikali RP dan seterusnya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi nanti itu akan disebutkan berapa proporsi atau pembobotan dari setiap sumber pembiayaan. Jadi kan tadi sumber pembiayaan itu ada long term debt, ada preferred stock, ada common stock, ya kan. Nah, nanti di soal bakal disebutin pembobotan untuk long term debt itu berapa persen sih, pembobotan untuk preferred stock itu berapa persen, dan common stock juga. Nah, maka total dari pembobotan itu akan 100% atau angka 1 gitu ya. Jika kita ubah ininya. 1 itu kan sama dengan 100%, gitu aja sih. Nanti pembobotannya akan ada di Excel, akan ada di tabelnya, dan informasinya akan diperoleh dari soal. Oke, itu untuk weighted average of cost of capital. Sebenarnya kalau untuk dijelaskan seperti ini saja, kalian mungkin tidak akan terlalu paham, tapi kalau untuk penerapan soal nanti akan bisa lebih membantu pemahaman kalian lagi ya. Oke, di sini kita bakal bahas yang terakhir terkait konsepnya adalah marginal cost of capital. Jadi ini adalah kenaikan biaya karena perusahaan memerlukan tambahan dana atau modal baru yang juga akan meningkatkan weighted average of cost of capital. Ya, WACC ini maksudnya bukan WACC. Breakpoint adalah titik batas sebelum terjadinya peningkatan biaya dan WACC. Nah, untuk menentukan breakpoint adalah amount of funds dibagi weighting. Jadi total pembiayaannya dari ketiga sumber pembiayaan dibagi dengan weighting, dibagi dengan pembobotannya. Nah, ini akan kita terapin di soal. Nah, terkait konsepnya sih seperti itu dulu. Kita mungkin lanjut ke soalnya aja biar lebih paham. Nah, sebelumnya di sini aku bakal pakai soal problem 7 dulu aja ya, biar lebih mudah dilihat soalnya, tulisan dari soalnya.
Kalian juga bisa terapin Excel ini di soal UTS yang udah dibagikan ya. Jadi mungkin ini kesannya jadi PR lah buat kalian. Kira-kira bisa nggak nih kalian nerapin perhitungan ini yang akan dibagikan Excelnya? Seharusnya sih kalian udah punya Excelnya masing-masing ya, di-share di channel Teams-nya masing-masing oleh asdosnya. Nah, kalian lihat aja problem 7 dan kalian lihat juga soal yang ada di UTS tahun sebelumnya. Nah, itu akan sama cara pengerjaannya gitu. Hanya angkanya saja yang berbeda sebenarnya. Itu ya. Nah, di sini aku buka dulu problem 7-nya. Di kanan adalah cara pengerjaannya, Excel-nya. Oke, nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan atau ada yang bingung atau ada yang kecepatan, boleh kalian selak dulu, kalian langsung on mic aja nggak apa-apa, santai aja kalau sama aku ya. Cost of capital setiap pendanaan, kita baca dulu soalnya. Oke, Kompas Corp adalah perusahaan sepatu lokal pada tahun 2023. Kompas Corp membutuhkan dana tambahan untuk ekspansi. Dari hasil perhitungan akuntan Kompas Corp, perusahaan membutuhkan dana sebesar 2 miliar, di mana tarif pajak yang berlaku sebesar 20%. Berikut ini merupakan rincian sumber pendanaan baru Kompas Corp. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, bakal ada 3 sumber pendanaan, long term debt, preferred stock, dan common stock. Untuk tabel ini diabaikan dulu aja, ini karena kita akan kerjakan di akhir. Kita masuk ke long term debt-nya dulu. Ya. Jadi di sini pertama itu kita hitung dulu cost of capital dari setiap pendanaannya. Yang pertama akan menghitung long term debt. Oke. Nah, di sini udah ada angka-angkanya sebenarnya ya. Cuma kita baca dulu aja soalnya, biar kita hubungi. Di long term debt, Kompas Corp menerbitkan 50.000 lembar obligasi untuk memenuhi 50% kebutuhan dananya. Ya, jadi dari sini kita udah bisa lihat bahwa pembobotan dari long term debt adalah 50% untuk kebutuhan pendanaan. Gitu ya. Nah, par dari obligasi ialah sebesar 6.510 per lembar. Sampai sini aja kita udah tahu bahwa untuk menentukan total parnya itu adalah dengan mengkalikan 6.510 per lembar ini dikalikan dengan total lembar yang beredarnya. Total yang diterbitkannya ya, 50.000. Jadi 50.000 dikali 6.510. Nah, kita taruh sebagai parnya di sini. Nih. 50.000 dikalikan 6.510. Itu sebagai total par, ada 325 juta. Oke, next kita baca lagi. Harga pasarnya adalah 10.730 per lembar. Oke, ini kita bisa abaikan dulu aja. Di mana harga pasar tersebut belum termasuk flotation cost yang sebesar 20%-nya. Harga pasar, oke. Sini kita tampung dulu informasi. Flotation cost 20% dari harga pasar. Bunga kupon obligasi yang harus dibayarkan setiap tahunnya oleh Kompas Corp adalah sebesar 41.750.000 dan jatuh tempo obligasi adalah 8 tahun. Dalam hal ini apabila penggunaan hutang jangka panjang sudah melebihi 1.500.000.000, maka cost of debt before tax yang baru menjadi 8% per tahun. Oke, dari sini aja kita udah bisa dapat banyak informasi di mana N-nya itu adalah 8%, 8 tahun. Ya, 8 dari mana? Dari sini. Jatuh tempo. Jatuh tempo adalah 8 tahun. Oke ya. Oke, kita taruh N 8 tahun. Kupon rate sebesar 13% ini maksudnya adalah 13%. Angka 13% ini sebenarnya kita dapat informasi dari interest per annually-nya. Ya, yang 41 juta ini itu kan sebagai kupon obligasi yang dibayarkan setiap tahunnya. 41 juta. Ya. Jadi kita taruh 41.750.000 ini sebagai simbol I-nya yang ada di sini, I atau interest per annum-nya. Bunga yang dibayarkan per tahun, seperti itu ya. Lalu untuk market price, ini tinggal kita kalikan saja nilai pasarnya yang 10.730 ini dikalikan dengan 50.000 lembar. Oke. Hasilnya adalah 536 juta ini. Ya, bisa dilihat kursornya di sini. Flotation cost.
flotation cost adalah 20% dari nilai market price-nya. Jadi 20% dikalikan dengan 536 juta. Ini ya. Sorry. Itu tax rate 25%. Ini didapat dari atas ini ya. Dari atas. Oke, kita udah hitung semuanya. Nah, kita kan tadi udah dapat market price, dapat flotation cost. Angkanya tuh kita udah dapat. Cuman satu informasi lagi yang belum kita lihat untuk memenuhi rumus ini ya. Untuk I ini tadi kan kita udah dapat 41 juta sekian. Untuk par kita udah dapat 325 juta sekian ini. Untuk N kita udah dapat 8 ya. Untuk ini 2 dari soalnya. Sorry, dari rumus aslinya. Nah, NP yang belum kita hitung kan. NP itu gampang banget, tinggal kita kurangi aja market price dengan flotation cost ya. Ini udah ada panahnya. Net profit adalah 536.500 dikurangi 107.300.000. Oke. Hasilnya 429.200.000. 429.200.000 itu ya. Market price dikurangi flotation. Nah, angkanya udah kita dapat semua. Masukin aja ke rumusnya. Ya. Kok zoom out dulu. Kita lihat rumusnya bareng-bareng. Nah, sebelum aku lanjut, di sini aku mau ngingetin aja kalau kalian itu perlu latihan menggunakan kalkulator ya. Jadi selain kalian hafal rumus, hafal tabel, hafal konsep materi, latihan kalkulator juga menurutku penting. Karena kalau kalian kelamaan ngitung di kalkulator itu bakal makan waktu banget. Jadi kecepatan kalian pakai kalkulator itu meters nanti UTS. Nah, kita di sini masukin aja nih. I-nya itu dari 41 juta ya, sini ya, interest per annum. Lalu untuk par-nya itu 325.500.000. Untuk NP-nya itu 429 juta sekian ini, dan seterusnya ya. Pokoknya hitung aja sesuai dengan rumusnya. Tentu kalian juga perlu menghafalkan rumusnya. Oke, untuk RD, ini akan berbentuk persentase memang. Ya. Jadi setelah dihitung dengan rumus ini, hasilnya itu adalah 7,63%. Ini RD before tax ya. Sekali lagi ini adalah RD before tax. 7,63%. Sampai di sini belum selesai untuk long term debt. Tapi kita perlu menghitung lagi RD after tax-nya. Seperti tadi yang ada di sini. RD after tax itu kita nih. Ya, RD after tax. Kita mengkalikan RD before tax-nya dikali 1 min tax. Tax-nya kita lihat lagi di soal adalah 25% yang berlaku. Ya, jadi RD1 dikali 1 min tax adalah 7,63% dikali 1 min 25%. Hasilnya adalah 5,72% untuk RD after tax-nya. Gitu ya. Nah, setelah RD after tax kita dapat, ini belum selesai. Kita perlu menghitung yang ada di sini nih. Ada keterangan ini. Dalam hal ini, apabila penggunaan hutang jangka panjang sudah melebihi 1,5 M, maka cost of debt before tax yang baru menjadi sebesar 8% per tahun. Nah, jadi kita hitung lagi nih RD after tax-nya dengan menggunakan RD before tax yang 8% ini. Kita scroll down ke bawah. Nah, ini. Disebutin kan di sini bahwa cost of debt before tax-nya yang baru akan menjadi 8%. Nah, kita tulis 8% di sini. Ya. Maka kalau misalkan RD2-nya ini adalah 8%, kita menghitung lagi after tax-nya dengan mengkalikan 8% dikali 1 min 25%. Hasilnya adalah 6%. Gitu. Oke. Jadi untuk cost of capital dari long term debt itu akan ada 2 nanti yang digunakan. Pertama itu yang ini, yang kedua itu yang ini. Jadi di sini kita catat dulu baik-baik.
Yang pertama 5,72%, yang kedua 6%. Itu ya. Nah, perhitungan untuk cost of long term debt itu udah sampai situ. Next, kita hitung cost of preferred stock. Nah, ini bakal relatif lebih singkat dibandingkan kedua sumber pendanaan lainnya. Ya, kita cari dulu informasinya. Ini udah ada angkanya, kita lihat dulu soalnya kita sambil baca ya. Kompas Corp menerbitkan saham istimewa untuk memenuhi kebutuhan dana sebesar 25%. Nah, dari sini kita udah tahu pembobotan untuk preferred stock adalah 25%. Kita simpan aja datanya nanti. Di mana par preferred stock ialah sebesar 4.000 per lembar, sedangkan harga pasarnya sebesar 9.600 per lembar. Belum termasuk flotation cost sebesar 6,25% dari parnya. Dividen rate atas saham istimewa adalah sebesar 10% per tahun. Oke, dari kalimat tadi kita udah dapat beberapa informasi. Parnya adalah 4.000, dividen rate-nya adalah 10%, market price-nya adalah 9.600 rupiah. Sorry, yen ini. 9.500 per lembar. Lalu flotation cost-nya adalah 250 per lembar. Nah, dari sini kita hitung dulu dividen rate-nya. Sorry, dividen rate itu kan 10%. Jadi untuk preferred dividend, parnya itu dikalikan dengan dividen rate-nya untuk mencari preferred dividend. Ya. Jadi di sini ini ada panah ke kanan untuk mencari preferred dividend. Jadi 4.000 dikali 10%, hasilnya 400 kan. Setelah dapat preferred dividend, kita juga perlu mencari net profit dengan mengurangi market price dengan flotation cost. 9.600 dikurangi 250, jadi 9.350. Itu untuk net profit-nya. Kenapa kita perlu mencari kedua ini ya? Karena ini yang akan kita taruh di rumus. Nah, kedua angka ini yang bakal kita taruh di rumus. Oke. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini rumusnya, preferred dividend dibagi net profit. 400 dibagi 9.350. Itu akan menghasilkan cost of preferred stock sebesar 4,28%. Itu untuk preferred stock. Perhitungannya sampai situ aja. Nah, untuk common stock, kita next ya ke common stock. Ini perhitungannya akan sedikit lebih panjang lagi, hampir sama seperti long term debt. Untuk common stock, kita cari dulu informasinya. Kita sesuaikan informasinya ya. Takutnya ada yang beda. Di sini dia menerbitkan saham dengan harga wajarnya itu 2.160 lembar untuk memenuhi sisa kebutuhan dananya. Diketahui dividen saham biasa yang dibagikan oleh Kompas Corp di tahun ini adalah sebesar 150 per lembar, dengan dividen rate konstan sebesar 8% per tahun. Dalam hal ini, apabila laba ditahan sebesar 1 miliar 125 juta telah habis digunakan, maka Kompas Corp akan menerbitkan saham biasa baru dengan harga jual sebesar 2.875 per lembar. Belum termasuk flotation cost sebesar 850 per lembar. Oke, informasi yang mudah kita terima itu adalah harga wajarnya itu sendiri ya, yang 2.160 per lembar ini. Harga wajar dari saham biasa. Ya, kita simpan sebagai V0. Kita tulis di sini 2.160. Lalu untuk dividennya itu adalah 150. Ya, yang dari sini. Market price adalah 2.875. Ya, ada di sini informasinya. Lalu untuk flotation cost adalah 850 per lembarnya. Growth-nya adalah 8% secara konstan per tahun. Nah, dari market price dan flotation cost, yang dari informasi yang ada di sini, kita bisa cari net profit-nya dulu ya. Kita cari net profit-nya, tinggal dikurangi aja. Sekali lagi, ini hasilnya net profit adalah 2025. Ya. Nah, setelah informasi ini kita dapat, bakal ada dua rumus yang kita gunakan. Yang pertama adalah cost of capital untuk common stock old, ya.
dan cost of common stock untuk yang new, yang lama dan yang baru. Nah, kalau kalian lupa rumusnya, ini udah ada sebenarnya, cuman di sini juga aku tulis ya. Nah, ada yang old, ada yang new. Untuk yang old, sesuaikan aja dengan rumusnya D0. D0 itu tadi yang 150 dikali dengan 1 plus 8% dibagi nilai wajarnya yang 2160 dikalikan dengan growth-nya juga 8%. Itu cost of common stock-nya. Hasilnya itu 15,5%. Selanjutnya untuk cost of new common stock, rumusnya beda lagi. Sebenarnya perbedaan rumusnya itu hanya di bawahnya aja. Di penyebutnya, yang di bawah itu penyebut, di bawah itu penyebut ya, yang pembilang penyebut. Nah, penyebutnya itu beda. Kalau yang cost of old common stock itu dengan nilai wajarnya, dibaginya dengan nilai wajar. Kalau untuk cost of new common stock itu dengan net profit-nya, yang mana udah kita hitung juga kan di atas. Net profit-nya adalah 2025 gitu ya. Aku zoom sedikit. Nah, net profit-nya adalah 2025. Kita masukin aja ke rumusnya semua angkanya. Yang atasnya ini sama aja ya, 150 dikali 1 plus 8%. Cuma beda di bawahnya doang. Dengan diganti 2025 plus 8% juga. Nah, cost of new common stock itu agak naik jadi 16%. Nah, jadi cost of capital untuk common stock itu ada dua juga seperti long term debt. Ada yang old, ada yang new. Itu ya, ini keduanya akan kita pakai juga. Oke. Perhitungan cost of capital-nya untuk ketiga sumber pembiayaan itu seperti itu perhitungannya. Tapi belum selesai soalnya, pengerjaan soalnya belum selesai. Ya, karena di sini masih ada yang harus dibuat. Ya, jadi pertama itu buat cost of capital setiap pendanaan, yang kedua itu buat breakpoint setiap pendanaan, yang ketiga itu buat WACC, lalu yang keempat itu bikin proyeksi IOS schedule dan kurva WACC-nya. Ya, nanti bakal dijelasin lebih detail. Oke, tadi balik dulu ke sini nih. Balik dulu ke perhitungan cost of capital dari setiap pendanaannya. Dari long term debt sampai ke common stock. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita lanjutin ke tabel-tabel tadi. Soalnya perhitungan cost of capital ini yang di awal ini cukup krusial lah. Menentukan semuanya. Menentukan tabel-tabel ini, angka-angka yang ada di tabel ini. Kalau misalkan di awal udah salah, kesana juga pasti salah sih. Kak mau nanya, Boleh. kalau misalkan yang long term debt itu, kan kalau misalkan ada tulisnya untuk yang RD2-nya itu, kan di soal kakak tuh bilangnya kan before ya. Kalau misalkan di soal ada after tax, itu kita perlu hitung lagi atau nggak usah? Oke, sorry. Tadi pertanyaannya untuk long term debt ya? Heeh. Terkait RD. Iya, yang RD2. Oke, RD2. Betul, untuk after tax-nya itu kita hitung lagi. Ya. Jadi kalau RD1-nya perhitungannya seperti ini, tapi di soal disebutin ada RD2 sekian persen gitu ya. Di soal disebutin langsung 8% tadi. Nah, after tax-nya juga kita perlu hitung lagi. Karena yang digunakan itu bukan RD before tax-nya ya. Bukan RD before tax yang ini nih. Bukan yang ini. Bukan yang itu, tetapi yang warna hijau ini. Yang bakal digunakan di tabel-tabel berikutnya. Gitu. Nah, tadi disebutin RD2-nya itu adalah 8% per tahun. Gitu ya. Jadi yang digunakan adalah RD after tax-nya dengan menghitung lagi dengan rumus uh, yang melibatkan RD before tax-nya. Gitu ya. Cukup menjawab atau kurang jelas? Boleh ditanya lagi aja.
Maksud aku gini loh, kan di soal Kakak gini ya, boleh ini nggak buka soalnya tolong? Oh, boleh boleh. Kan Kakak di soalnya tuh bilangnya gini ya, maka cost of debt before tax yang baru menjadi 8% kan. Kalau misalkan ada contoh soal lain bilangnya, maka after tax cost of debt yang baru misalkan 7% itu berarti tetap dihitung atau, nggak usah? Oh, Kan oke. heeh. Oke, ngerti ngerti. Kalau disebutkannya sudah seperti itu berarti langsung dipakai aja. Langsung Oh, berarti dipakai, nggak usah dihitung lagi gitu? betul, cost of debt after tax-nya sekian gitu ya, disebutin di soal ya. Itu langsung Iya. pakai aja angka yang di situ, gitu. Oke. Oke, jadi tadi pertanyaan ini aku highlight lagi pertanyaannya dari Cantika ya. Jadi tadi Cantika, nanya, jika di soal itu disebutkannya seperti ini, cost of debt after tax yang baru adalah sekian, maka kita pakainya yang langsung ada di soalnya itu aja, langsung tertera di soalnya. Kalau di sini kan nih teman-teman, kalau dari contoh soal ini disebutinnya itu cost of debt before tax ya, yang baru adalah sebesar 8% per tahun. Maka kalau misalkan kayak gini, kita perlu hitung lagi cost of debt after tax-nya itu berapa dengan rumus yang ada di sini ya. Tapi kalau misalkan tadi disebutkannya adalah maka cost of debt after tax yang baru adalah sebesar sekian, misalnya sekian persen, itu berarti yang digunakan itu langsung yang dari soalnya aja, yang udah disebutin di soalnya aja. Dia tuh udah menyebutkan yang hijau ini gitu. Si soal tersebut tuh udah menyebutkan yang hijau ini tanpa perlu kita hitung lagi. Gitu ya. Oke, good. Pertanyaannya udah menjawab apa mau? Sudah Kak, sudah. Cuman aku mau tanya lagi boleh? Mau tanya Kenapa? lagi satu lagi, Boleh, kalau boleh. misalkan kan kalau misalkan di soal ada dibilang untuk yang preferred stock ya, Kak, Oke. MP-nya itu bilangnya harganya kan 5% lebih rendah dari nilai par-nya. Nah, tapi FC-nya ditulis keterangan itu sudah termasuk, FC sebesar 2.000. Nah, berarti MP-nya itu dikurang FC ya? Atau gimana sih? Oke. Kalau misalkan di soal disebutin flotation cost itu sudah ini, kita lihat dulu contoh yang ini, habis kita bandingin ya. Iya. Nah, kalau di sini disebutin bahwa harga pasarnya adalah 9.600 per lembar, gitu ya. Terus ada dalam kurung nih, belum termasuk flotation cost sebesar 6,25% sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan disebutinnya belum termasuk, nih, ada kata-kata belum termasuk, berarti kita perlu menghitung net profit. Sorry. Perlu menghitung net profit dengan cara seperti ini. Ya. Jadi market price dikurangi flotation cost. Oke, market price dikurangi flotation cost yang ini. Tapi kalau misalkan keterangan di soalnya itu disebutin bahwa market price-nya itu sudah termasuk flotation cost, maka kita tidak perlu mengurangi lagi flotation tersebut terhadap market price-nya tadi. Gitu loh. Ya, contoh. Anggaplah di sini kata-katanya itu bukan belum termasuk ya, tapi sudah termasuk. Nih kata-kata belum ini kita anggap saja sudah termasuk gitu ya. Berarti kalau udah kayak gini, kita tuh nggak usah mengurangi lagi dengan 6,25% ini. Tetapi kita pakai aja 9.600 per lembar ini sebagai angka net profit. Gitu. Jadi angka ini tuh sudah sebagai market price beserta net profit-nya juga sekian. Gitu. Karena di situ disebutkan sudah termasuk flotation cost. Berarti market price-nya sama dengan ini ya, net profit-nya? Iya itu. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau misalkan tadi keterangannya adalah sudah termasuk flotation cost. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus teliti dalam baca soalnya ya, karena ada saja soal yang mengecoh gitu. Ada aja informasi-informasi yang sebenarnya itu nggak perlu kita pakai ke rumus, atau nggak perlu kita pertimbangkan untuk jawaban kita.
Tapi dituliskan saja di situ informasinya untuk apa? Untuk mengecoh kita gitu. Jadi harus teliti dan hati-hati gitu ya. Dan sehubungan waktu juga mungkin terbatas nanti kalian makanya perlu beberapa kali latihan dulu sebelum nanti UTS biar kalian itu udah ya istilahnya sat gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Cantika atau yang lain? Sudah Kak, cukup. Terima kasih. Oke, dari yang lain Kalau saya mau nanya, boleh. itu kan dibilangnya kalau di soal ini dibilang maka cost of debt before tax yang baru menjadi 8% per tahun. Nah, kalau itu seolah-olah per tahunnya diganti jadi semi-annually atau quarterly, itu ntar bakal dampak ke hal lain nggak selain tax-nya, RD-nya? Nggak akan, Dev ya? Dev namanya? Oke. Ya, ya. Kalau misalkan disebutkan semi-annually atau quarterly, kita langsung kalikan aja dalam bentuk per tahun. Gitu aja. Karena kenapa? Karena sebelumnya kita perhitungannya udah per tahun semua kan. Jadi kalau misalkan kita malah mengubah perhitungan sebelumnya menjadi semi-annually atau quarterly, itu lebih ribet. Jadi lebih baik cost of debt of debt before tax yang baru itu yang disebutkan semi-annually atau quarterly itu kita jadikan setahun dulu. Berarti misalnya, kalau misalkan disebutkan 4% semi-annually, berarti 4% dikalikan 2. Kalau misalkan 4% quarterly, berarti 4% dikalikan 4. Gitu, Dev. Oke. Makasih kok. Oke. Ada lagi, Dev, mau tanyain? Atau yang lain? Enggak, kok itu aja buat dari saya. Mungkin di sini kita next dulu, ya, ke perhitungan tabelnya. Bukan perhitungan sih sebenarnya. Di sini kita lebih ke penempatan angka gitu. Cuman memang diawali dengan perhitungan breakpoint dulu ya. Nah, beralih ke breakpoint. Kita sedikit refresh lagi tadi terkait breakpoint ini ya. Menghitung breakpoint adalah dengan membagi amount of funds dibagi weighting. Nah, weighting itu ada informasinya di soal di tengah-tengah kalimat. Kalian juga harus detail lagi untuk baca soalnya. Weighting atau pembobotan kita baca dulu dari long term debt. Disebutin di sini long term debt itu untuk memenuhi 50% dari kebutuhan dananya. Ya. Nah, angka 50% ini adalah pembobotan dari long term debt. Kita taruh di sini weighting untuk long term debt adalah 50%. Lalu untuk breakpoint adalah kita kalikan, maksudnya kita bagi 3 miliar, bukan 3 miliar, 1,5 miliar yang ada di soal dibagi dengan 50%. Nih ya, yang ada di formula bar, kalian bisa lihat 1,5 miliar dibagi 50%. Hasilnya itu akan jadi 3 miliar. Oke. Nah, 3 miliar ini untuk apa? Nanti bakal dijelasin. Ini step by step dulu ya. Kita catat dulu 3 miliar. Pada intinya 3 miliar ini didapat dari 1,5 M, ini yang ada di soal, dibagi 50%. Kenapa kita ambil 1,5 M ini? Karena di sini kalimatnya kayak gini. Dalam hal ini, apabila penggunaan hutang jangka panjang sudah melebihi 1,5 M, maka cost of debt before tax yang baru sebesar bla bla bla. Jadi yang kita ambil ada 1,5 ini. Jadi itu menjelaskan, simpelnya gini, ini itu menjelaskan di titik apa atau di kisaran biaya berapa perusahaan itu perlu meningkatkan WACC-nya. Itu penjelasan yang cukup simpel, cuman mungkin agak sulit dicerna ya, tapi pada intinya seperti itu. Mungkin nanti setelah tabel-tabel ini akan lebih jelas lagi, lebih bisa dipahami lagi setelah tabel yang sebelah kanan nanti. Nah, di sini aku lanjutin dulu ya. Next, untuk preferred stock, weighting-nya atau pembobotannya adalah 25%. Ya. Akibatnya memenuhi kebutuhan dana sebesar 25%. Ya, berarti pembobotan untuk preferred stock adalah 20%. Nah, di preferred stock ini tidak akan ada breakpoint. Apa? Karena dia adalah instrumen pendanaan yang berada di tengah-tengah antara long term debt dengan common stock. Jadi tidak ada breakpoint. Intinya tuh tidak ada kondisi di mana perusahaan itu harus meningkatkan WACC-nya.
Seperti itu. Oke, jadi breakpoint-nya di sini strip. Nah, untuk common stock, weighting-nya berapa? Karena tadi long term debt itu 50%, preferred stock itu 25%, artinya common stock adalah sisanya. 50 ditambah 25 kan 75%. Itu sudah dipenuhi oleh long term debt dan preferred stock. Sisanya berarti oleh common stock. Berarti 25% sisanya. Nah, breakpoint-nya kita bagi 1,125 M ini dibagi dengan 25%. Kenapa kita mengambil angka ini? Karena di sini disebutin bahwa dalam hal ini, apabila laba ditahan sebesar 1,125 M ini telah habis digunakan, maka dia harus menerbitkan saham baru sebesar sekian-sekian gitu. Ini udah dihitung sebelumnya. Tapi untuk yang 1,125 M ini dijadikan sebagai acuan kapan si perusahaan harus meningkatkan WACC-nya. Gitu. Ini adalah titik breakpoint-nya di sini. Ya. Titik breakpoint-nya adalah di 4,5 M ini. Hasil dari 1,125 M dibagi 25%. Oke, ya. Ini di formula bar bisa kalian lihat nih. Kursorku yang gerak-gerak ini. Ya, perhitungannya seperti itu. 1,125 M dibagi 25%. Itu untuk perhitungan breakpoint. Nah, angka 1,4 M ini dipakai untuk apa? Dijelaskan di tabel berikutnya. Jadi gini, di tabel WACC itu ada yang namanya range of financing. Ya, jadi di range sekian sampai sekian itu didanai WACC-nya itu sekian, dari long term debt sekian, dari preferred stock sekian, dari common stock sekian. Dan seterusnya, range yang seterusnya, dan range terakhir di WACC yang ketiga. Jadi gini, breakpoint yang tadi udah kita hitung, yang di soal ini, yang di tabel ini, itu adalah 3 miliar kan. Yang pertama dari long term debt, 3 miliar. Nah, berarti range of financing yang pertama adalah 0 sampai 3 miliar. Oke, 0 sampai 3 miliar. Lalu range of financing yang kedua adalah berapa? Berarti 3 miliar sampai 4,5 miliar. Karena di sini common stock-nya itu breakpoint-nya ada di 4,5 miliar. Gitu ya. Jadi range-nya itu ada 3. Yang pertama 0 sampai 3 miliar, yang kedua 3 sampai 4,5 miliar, yang ketiga 4 miliar ke atas. Itu ada 3 range. Nah, itulah kegunaan breakpoint di situ. Oke ya. Nah, kalau kita udah menulis range of financing-nya, kita tinggal masuk ke tabel WACC. Oke. Jadi di tabel WACC ini, oke, kalau udah di tabel WACC sih aku nggak akan lihat lagi soal ya, karena informasinya udah ada di Excel semua. Kita langsung zoom aja biar lebih jelas. Di tabel WACC, kita golongkan terlebih dahulu. Range of financing yang pertama itu kan terdiri dari 3 sumber juga ya. Pokoknya semua range, dari range 1, WACC 1 ya, yang kedua dan yang ketiga itu akan selalu ada 3 sumber pendanaan ini. Long term debt, preferred stock, dan common stock itu akan selalu ada di ketiganya. Hanya saja pembobotannya ini yang kita kalikan dengan cost yang berbeda-beda. Oke. Nah, yang pertama dulu dari 0 sampai 3 miliar. Dari long term debt, weighting-nya seperti yang tadi udah dibahas, dari soal juga disebutin adalah 50% weighting-nya untuk long term debt. Untuk preferred stock 25%, untuk common stock 25%. Nah, untuk cost, ini diambil dari mana? Diambil dari perhitungan cost of capital yang sudah kita lakukan di awal. Ya, kita slide ke kiri sedikit. Ini nomor 1, cost of capital setiap pendanaan. Cost of capital setiap pendanaan yang pertama itu long term debt, cost of capitalnya berapa? 5,72%. Ya. Terus yang 6%-nya buat apa? Nanti ini dipakai setelah apa? Setelah breakpoint yang tadi. Ya, jadi yang dipakai yang pertama itu 5,72% dulu. Oke, ini untuk long term debt. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini juga, cost-nya itu 5,72%. Oke ya. Nah, untuk preferred stock, cost-nya berapa? Cost-nya 4,28%. Sesuai yang sudah kita hitung di awal tadi. Preferred stock, ya, 4
0,28%. Di sini ya. Lalu common stock di range of financing yang pertama 0 sampai 3 miliar ini, cost of capitalnya adalah 15,5%, sesuai yang sudah kita hitung juga tadi di awal. Ya, kita scroll ke bawah, common stock ya, 15,5%. Terus yang satunya ini buat apa? Satunya lagi nanti bakal kita pakai setelah breakpoint. Gitu. Oke, yang pertama dipakai adalah 15,5% ini dulu. Ya. Nah, kita udah input sampai sini kan tadi. Istilahnya kita udah input sampai ini yang gua blok ini. Nah, jadi WACC-nya kita tinggal mengkalikan aja. 50% dikali 5,72, 25% dikali 4,28, 25% dikali 15,5. Hasilnya akan ada di kanan ini. Ini ya. Nah, ini perhitungannya. Kotak biru dikali kotak merah. Hasilnya jadi WACC. Itu untuk long term debt doang. Untuk yang lainnya juga sama perhitungannya. Tinggal kita jumlahin aja di bawah. Ya, ini jumlah dari WACC yang pertama. Dari range of financing yang pertama. Oke ya. Nah, di range of financing yang kedua, 3 miliar sampai 4,5 miliar, kita masih menggunakan pembobotan yang sama kan. Sampai ujung juga sebenarnya kita pakai pembobotan yang sama. Yang beda itu di sininya doang, di cost-nya doang. Oke, ada perbedaan sedikit di cost-nya. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kalian lihat di sini, perbedaannya itu yang di WACC kedua ini atau range of finance yang kedua ini, perbedaannya itu ada di long term debt. Ya, yang di mana awalnya itu sorry, di sini aku putihin dulu deh warna angkanya biar kalian fokus dulu ke sini ya. Kalian fokus dulu ke sini dan ini. Di sini kalau bisa kalian lihat, angka cost of capital dari long term debt itu naik dari 5,72 jadi 6%. Dari 5,72% menjadi 6%. Ya. Sedangkan yang lainnya itu dari preferred stock dan common stock itu tetap 4,28% dan 15,5%. Di sini ya. Oke. Nah, kenapa ini naik? Kenapa long term debt itu cost of capitalnya naik? Karena itu tadi ada breakpoint untuk long term debt. Ada breakpoint untuk long term debt, di mana setelah breakpoint ini cost of capitalnya itu naik jadi 6%. Itulah gunanya cost of capital yang kedua dari long term debt. Gitu ya. Itulah kenapa dia naik cost of capitalnya. Ya, selebihnya preferred stock dan common stock itu tetap aja cost of capitalnya dari 4,28% sama 15,5%, itu sama aja dari WACC yang sebelumnya. Ya, dari range of financing yang sebelumnya. Oke. Demikian di sini ada perbedaan sedikit dari WACC-nya akan meningkat. Perhitungan WACC-nya untuk yang WACC kedua ini tetap sama ya. Weighting dikalikan cost of capital-nya. Kotak biru dikali kotak merah. Setelah itu kita jumlahin aja, jadi WACC yang keduanya itu adalah sebesar sekian, 7,94%. Agak naik kan, jadi dari 7,8 jadi 7,9. Dari sini jadi sini. Oke, nah ini WACC yang terakhir, di breakpoint yang terakhir. Range of financing 4,5 miliar ke atas. Dari 4,5 miliar ke atas, cost-nya itu akan seperti ini. Nah, bisa dilihat bakal ada perubahan lagi. Tapi perubahannya itu ada di common stock. Ya. Jadi awalnya common stock itu di yang pertama 15,5, lalu yang kedua juga masih 15,5, dan yang ketiga di sini ada kenaikan. Jadi 16%. Kenapa dia naik? Balik lagi kayak tadi, hampir sama seperti long term debt, ada breakpoint dari common stock di range of financing 4,5 miliar ke atas. Ya. Jadi setelah ada breakpoint itu, maka cost of capital yang kedua bakal digunakan. Ya. Cost of capital yang kedua bakal digunakan di sini. Kalau untuk common stock
cost of capital dari new common stock gitu ya bahasanya. Jadi yang awalnya 15,5% jadi 16%. Itu aja perubahan di WACC yang ketiga. Ya, jadi perubahan common stock. Kalau untuk yang preferred stock ini tidak ada perubahan sama sekali dari awal. Kenapa? Karena tidak ada breakpoint. Gitu. Ya, preferred stock itu tetap aja 4,28% sampai ke WACC yang ketiga. Tapi kalau yang long term debt itu ada perubahan di pertama ya dari 5,72 jadi 6%, jadi 6% lagi. Kalau untuk yang common stock itu perubahannya ada di WACC yang ketiga dari 15,5%, 15,5% di WACC yang ketiga berubah jadi 16%. Gitu. Ya, mengikuti breakpoint-nya. Nah, setelah itu tetap kita kalikan untuk mendapatkan WACC dari setiap sumber pembiayaan. Terus kita jumlahnya adalah 8,07% untuk WACC yang ketiga. Itu ya. Jadi WACC 1 7,8, WACC 2 7,9, WACC 3 8,07. Nah, seperti itu cara pembuatan tabel WACC. Oke, sampai sini dulu untuk tabel WACC dan breakpoint. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita terakhir nanti lanjut ke proyeksi ini. Oke, belum ada ya. Oke, nah kalau misalkan udah pada paham, kita next ke pengerjaan yang keempat ini. Jadi di soal tadi diperintahkan untuk membuat proyek mana yang sebaiknya dipilih ya, dengan menggunakan IOS schedule dan kurva WACC. Oke. IOS itu kepanjangannya apa ya? Ini itu investment kalau nggak salah ya. Coba kita cari ya. IOS schedule. IOS schedule biar kita juga tahu sih ya apa itu IOS schedule, nggak coba singkatannya. Nah ini investment opportunity schedule. Kepanjangan dari IOS schedule itu. Investment opportunity schedule yang tabel ini ya. Kalau yang dimaksud kurva WACC itu yang ini, yang grafik ini. Tapi untuk yang IOS schedule adalah yang ini. Oke, kita lihat lagi di soalnya. Nah, di sini disajikan tabel-tabel kan. Jadi dia sebutin bahwa dengan melakukan ekspansi usaha, maka Kompas Corp mampu menerima proyek sepatu yang sifatnya independen. Berikut ini merupakan daftar proyeknya. Disebutin di sini proyek A, B, C, ya kan. Terus dengan initial investment-nya masing-masing, dengan expected return-nya masing-masing. Setelah kita dapat data ini, setelah kita baca tabel ini, kita langsung aja nih urutin dari expected return tertinggi sampai expected return yang terendah dari masing-masing proyek. Ya, seperti contoh di sini tabelnya itu disajikan, diurutkan dari expected return tertinggi dari yang Forever Young, lalu dilanjut dengan Aero Street, lalu dilanjut terakhir dengan Ventela dengan expected return-nya masing-masing dari expected return yang tertinggi sekali lagi ya. Setelah itu kita tulis initial investment-nya masing-masing ya, ada di tabel informasinya. Nah, setelah kita tulis initial investment-nya masing-masing, kita tulis kumulatif investment-nya. Kumulatif investment ini maksudnya adalah total akumulasi dari setiap initial investment. Jadi gini. Ya, kita langsung ke Excel-nya aja deh. Kumulatif investment. Jadi di yang pertama dulu nih, Forever yang initial investment 1,5 M. Berarti di kumulatif investment yang pertama itu masih 1,5 M. Ya. Nilainya masih 1,5 M. Lalu Aerostate
katanya initial investment-nya itu 750 juta. Nah, berarti kumulatif investment-nya itu adalah 1,5 M ditambah 750 juta. Gitu. Nih, tabel biru ditambah tabel merah. Itu ya, itu untuk perhitungan kumulatif investment. Lalu yang ketiga, Ventela initial investment-nya 1 M. Berarti kumulatif investment-nya adalah 2,25 M ini ditambah 1 M. Tuh, jadi kumulatif investment itu mengakumulasikan dari initial investment masing-masing proyek. Ya. Oke, itu untuk kumulatif investment. Nah, sekarang kita tambahin lagi kolom WACC. Kolom WACC ini kita tentukan angkanya ya dari range of financing. Range of finance. Oke, gini deh. Kalau di sini aku jelasin step by step lagi aja. Aku putihin dulu. Nah, jadi WACC ya. Setelah kita ngitung kumulatif, kita tambahin kolom WACC. CC ini. Nah, di WACC yang pertama, kita masukin WACC yang mana? Di antara WACC 1, WACC 2, dan WACC 3. Gitu loh. Intinya seperti itu. Kita tuh mau masukin WACC yang mana? Ya. Nah, kita lihat aja dari sini, dari kumulatif investment-nya. Ketika kumulatif investment-nya 1,5 M, berarti WACC-nya itu masih termasuk ke WACC yang pertama kan? Masih termasuk 7,81%. Kenapa? Karena di sini dilihat, range of financing dari WACC yang pertama adalah 0 sampai 3 miliar. Nah, di sini lihat, kumulatif investment-nya masih 1,5 miliar. Berarti masih masuk dong. Masih masuk ke range of financing yang pertama. Tuh. Ya, jadi di sini WACC-nya kita pakai yang pertama, yang 7,81. Masukin WACC-nya ke situ, ya 7,81. Oke, terus kumulatif investment yang kedua. Dia totalnya adalah 2,25 miliar. 2 miliar 250 juta gitu ya. Kita lihat lagi, 2 miliar 250 juta ini masuk ke range of financing yang mana? Ya, di antara ini, dan ini. Di antara WACC 1, 2, dan 3. Ya, masih masuk 1 kan? Masih di bawah 3 miliar. Ya, jadi masih masuk ke WACC yang 7,81% ini. Oke, kita masukin lagi WACC 7,81%. Lalu selanjutnya Ventela, dia kumulatif investment-nya itu 3,25 miliar, 3 miliar 250 juta ya. Kita lihat lagi, angka segini tuh masuk ke range of financing yang mana? 3,25 miliar berarti kita masuk ke range of financing yang kedua, WACC yang kedua ini ya. 3 miliar sampai 4,5 miliar. Ya udah, kita pakai aja WACC yang kedua, 7,94%. Kita masukin sini. Oke ya. Nah, beralih ke keputusan. Sebenarnya keputusan ini bisa kita masukin kalimatnya atau kalimat ditolak atau diterimanya itu setelah kita buat grafik ini. Lebih mudahnya seperti itu karena bisa kelihatan langsung. Nah, tapi pada intinya di sini keputusannya adalah diterima atau ditolak ya kan. Nah, kenapa ini diterima, kenapa ini ditolak gitu. Kita lihat lagi ke grafik. Oke. Kita lihat ke grafik. Di sini grafiknya itu memperlihatkan perbandingan antara WACC 1 dan 2 dan juga 3. Yang 3 kan tadi nggak dipakai karena belum masuk ke range of financing yang sampai 4,5 miliar dan seterusnya. Jadi belum kepake nih WACC ketiga, jadi nggak akan ada di grafik ini. Kita masukin WACC 1 dan 2 dulu nih. WACC 1 itu 7,81, WACC 2 7,94. Oke. WACC ketiga sebenarnya di sini harusnya ada nih garis satu lagi. Nah, udah kelihatan ya WACC ketiga di 8,5
0,7. Oke, di sini kita lihat nih, setiap proyek beserta dengan kumulatif investment-nya. Ya. Jadi untuk yang warna merah, yang Forever Young, ya, ini Forever Young itu dilambangkan dengan garis putus-putus berwarna merah. Garis putus-putus berwarna merah itu melambangkan proyek Forever Young. Oke. Di sumbu Y, ya, di sumbu Y itu adalah persentase required return. Sorry, bukan required return, expected return yang ada di soal tadi ya. Expected return. Nah, dia bilang expected return atau IRR. Jadi sumbu Y itu adalah untuk expected return ya. Jadi untuk sumbu X, kalau untuk sumbu X itu adalah untuk kumulatif investment. Ya, balik lagi tadi kita zoom out dikit. Nah, untuk kumulatif investment dari Forever yang itu kan adalah 1,5 M dengan expected return-nya 17%. Berarti garis putus-putusnya itu menghubungkan kedua hal tersebut. 17% dihubungkan dengan 1,5 M itu ya. Yang merah. Oke, sampai situ dulu. Setelah itu kita lihat yang Aerostreet. Dia bilang di sini expected return-nya adalah 11% dengan kumulatif investment-nya 2,25 M. Oke, berarti kita taruh nih 11%, kita tarik garis putus-putus ke 2.250 juta, sekitar di sini lah. Oke, di sini. Terakhir ke Ventela. Ventela itu expected return-nya cuma 5%. Sedangkan kumulatif investment-nya itu udah 3,25 miliar atau 3.250 juta. Ya, jadi garis putus-putusnya itu akan yang seperti kuning ini. Ya, garis warna kuning. Oke, kita lanjut. Tadi ada telepon. Suaraku udah nyambung dia. Oke, kita bahas ulang lagi terkait grafik ini. Jadi dari grafik ini kita bisa lihat proyek mana yang memungkinkan untuk diambil atau diterima, gitu ya. Nah, dilihat dari apa? Dilihat dari apakah garisnya itu ada di atas WACC atau di bawah WACC. Simpelnya seperti itu. Kalau garisnya itu ada di atas WACC, seperti yang warna merah dan hijau ini, berarti ini layak untuk diterima. Kalau ada di bawah WACC seperti garis kuning, ini tidak layak untuk diterima. Kenapa? Karena simpelnya gini aja. Proyek ini diambil dengan alasan karena expected return-nya itu lebih tinggi daripada WACC-nya. Lalu untuk proyek yang Aerostreet juga, ini diambil karena expected return-nya itu lebih tinggi daripada WACC-nya. Gitu loh. Intinya ya kita ngambil proyek yang kira-kira return-nya itu lebih tinggi daripada biaya yang harus kita keluarkan. Intinya seperti itu. Nah, kalau yang kuning, expected return-nya cuma 5%. Sedangkan WACC yang harus dikeluarkan adalah 7,94%. Itu kan itu tidak worth it. Jadi simpelnya seperti itu. Gini teman-teman, WACC itu adalah biaya yang harus dikeluarkan atas suatu pendanaan. Oke, simpelnya seperti itu. Expected return ini adalah imbal hasil yang diekspektasikan ketika mengambil suatu proyek. Oke, dengan kumulatif investment yang sekian-sekian gitu. Nah, jadi pada intinya kita ngambil return yang tinggi dan pertimbangkan juga biaya yang dikeluarkan itu berapa. Ya. Jadi intinya kalau misalkan expected return-nya itu lebih tinggi daripada WACC, itu kita terima. Kalau expected return-nya itu lebih rendah daripada WACC, itu kita tolak. Dengan penggambaran grafiknya itu seperti ini. Itu. Simpelnya gitu teman-teman ya. Kalau masih ada yang dibingungin, ya masih bingung, masih belum terlalu nangkep, boleh langsung on mic aja, langsung ditanyain ya teman-teman. Sebenarnya itu untuk pengerjaan problem 7. Artinya ini mengulang dari yang kalian pelajari di kelas sama asisten dosennya masing-masing.
Karena menurut gue kalau kita langsung ke soal UTS, sedangkan yang kalian pernah pelajari itu masih belum nangkep gimana cara ngerjainnya, itu menurutku nggak akan terlalu efektif ya dalam pembelajaran kali ini juga. Gitu. Makanya tadi kalau untuk stock valuation, oke deh, aku langsung bahas soal UTS-nya karena mungkin materinya pun, untuk pengerjaannya pun cenderung lebih cepat daripada cost of capital dan mungkin materinya tidak akan terlalu berat daripada ini. Karena stock valuation itu ya beberapa kalian pasti udah pernah dengar istilah-istilahnya gitu loh, dari mulai dividen, ya, terus dividen payout ratio, kalian juga udah belajar gitu. Jadi udah familiar bahasa-bahasanya. Oke lah kalau misalkan langsung ke soal UTS. Tapi kalau untuk cost of capital ini, banyak istilah yang mungkin kalian baru dengar sekarang gitu. Dari mulai breakpoint, range of financing, WACC gitu ya. Terus ini apa schedule of investment opportunity. Terus kurvanya juga baru kalian lihat dan lain-lain gitulah. Jadi aku putuskan untuk membahas dulu problem 7-nya. Kita ulang lagi, mungkin kalian juga udah ngulas bareng asisten dosennya masing-masing. Di sini bakal aku share dulu ininya ya, materi ini, modul materi bukan modul soal ya. Modul materi dari mulai time value of money, lalu yang kedua itu interest rates and bond valuation ya. Yang ketiga stock valuation, yang keempat cost of capital, yang kelima leasing. Ini semuanya aku share. Nah, sekali lagi, modul materi ini nggak cukup kalau kalian baca doang untuk persiapan UTS. Ini sebagai pengingat rumus saja. Pengingat rumus, tapi kalau untuk pengerjaan UTS, kalian harus banyak latihan. Dan latihan pakai kalkulator juga ya. Itu harus kalian latih. Langsung chat Japri aja lewat Teams. Kalau misalkan ada soal-soal yang sulit dipahami. Nanti insya Allah bakal aku bantu.